Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan teori struktur modal. Dan kali ini kita akan membahas contoh soal dari teori yang disebut dengan teori Modigliani-Miller atau yang sering disebut dengan teori MM. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu perusahaan A menggunakan modal sendiri, sedangkan perusahaan B menggunakan hutang sebesar 100 juta dengan bunga 10% per tahun. Laba operasionalnya yaitu 40 juta dan biaya modalnya sebesar 20%. Nah, di sini kita harus menghitung nilai dari kedua perusahaan, biaya modal perusahaan B, WACC perusahaan, dan jika perusahaan dikenakan pajak sebesar 20%, berapa hasil dari A, B, dan C. Nah, di sini kita sudah mengetahui, bisa kita ketahui di sini ada beberapa. Ini bisa kita diketahui. Nah, diketahui di sini ada perusahaan A. Perusahaan A ini adalah perusahaan yang tidak menggunakan hutang ya, tidak menggunakan hutang. Sedangkan perusahaan B ini yang menggunakan hutang. Nah, di sini untuk hutangnya, yaitu hutangnya sebesar atau D, saya berikan simbol D, hutang sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan bunganya di sini saya berikan simbol KD, yaitu 10% per tahun. Lalu di sini laba operasional saya berikan simbol EBIT. EBIT-nya di sini adalah 40 juta. Dan biaya modal di sini karena di sini diasumsikan adalah biaya modal untuk perusahaan yang tidak berutang ya. Berarti saya berikan simbol KSO, yaitu sebesar 20%. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa saja yang diketahui dalam contoh soal ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa menjawab contoh soal berikut ini. Kita langsung jawab aja. Untuk soal yang A, yaitu nilai kedua perusahaan. Jadi untuk nilai kedua perusahaan ini kita bisa menggunakan rumus dari teori struktur modal, dari teori MM. Dimana di sini karena diketahui di contoh soal ini bahwa ini adalah tidak ada pajak ya. Untuk soal A, B, dan C ini tidak ada pajak karena tidak diketahui pajak. Maka dari itu di sini kita bisa menjawab untuk soalnya itu dengan menggunakan rumus yang tidak ada pajak, yaitu untuk perusahaan A. Perusahaan A di sini menggunakan yang tidak menggunakan hutang, yaitu VU. Rumusnya yaitu sama dengan VU sama dengan EBIT dibagi dengan KSO. Lalu kita masukkan angkanya, EBIT 40 juta dibagi dengan KSU-nya yaitu 20% atau 0,2. Ini kan 0,2. Maka hasilnya adalah 40 juta dibagi 0,2, hasilnya adalah 200 juta. Oke, sekarang kita sudah menemukan hasil dari untuk perusahaan yang nilai perusahaan A. Sedangkan perusahaan B, untuk perusahaan B, karena di sini perusahaan ini tidak memiliki pajak, maka di sini untuk nilai perusahaannya yaitu VL, karena dia
memiliki hutang sama dengan VU, yang berarti VL kan ini perusahaan B, dan ini perusahaan A, yang berarti sama dengan 200 juta. Nah, di sini kita bisa melihat dari VL sama dengan VU sama dengan 200 juta. Maka kalau misalnya kita bandingkan rumusnya dengan D plus E sama dengan VL, maka untuk mencari ekuitasnya, yaitu D-nya adalah D-nya 100 juta ditambah dengan E sama dengan VL-nya berapa, berarti 200 juta. Lalu selanjutnya berarti E sama dengan 200 juta dikurangi dengan 100 juta. Karena di sini kan di sini pindah ruas ya. Berarti 200 juta dikurangi 100 juta. Maka hasilnya E-nya adalah 100 juta. Oke, di sini kita sudah menemukan untuk nilai kedua perusahaannya, di mana untuk yang perusahaan A hasilnya adalah 200 juta, dan yang perusahaan B karena di sini tidak ada pajak maka hasilnya juga sama 200 juta. Oke, selanjutnya di sini ada biaya modal perusahaan. Oke, untuk yang B saya beri warna merah ya supaya tidak bisa membedakan. Di sini biaya modal perusahaan B yaitu dengan kita mencari rumusnya KSL. KSL sendiri rumusnya adalah KSU ditambah dengan KSU dikurangi KD dikalikan dengan D per E. Nah, maka dari itu kita mengapa harus cari ekuitas di sini? Karena di sini kita harus menemukan ekuitasnya. Maka masukkan aja KSU berarti di sini 0,2 ditambahkan dengan KSU-nya berarti 0,2 dikurangi KD-nya yaitu 10% yang berarti 0,1. Lalu D-nya, di sini D-nya berarti 100 juta dibagi dengan E-nya yaitu 100 juta. Nah, di sini kita masukkan berarti 0,2 lalu ditambahkan dengan 0,2 dikurangi 0,1 hasilnya adalah 0,1. Lalu di sini ternyata hasilnya sama ya, 100 juta. Kita langsung coret aja. Berarti 1 dibagi 1 adalah 1. Berarti dikali 1 ya. Berarti di sini 0,2 ditambah 0,1 kali 1 adalah 0,1. Maka hasilnya adalah 0,3 atau 30%. Oke, selanjutnya kita sudah menemukan untuk yang B, yaitu biaya modal perusahaan B. Dan sekarang kita akan mencari WACC untuk kedua perusahaan. Saya berikan warna biru. Oke, di sini yang C, WACC untuk perusahaan A. Kalau misalnya dengan teori Modigliani-Miller MM1, WACC perusahaan A itu sama dengan KSU, yang artinya 20%. Sedangkan WACC perusahaan B, yang berarti WACC dari perusahaan yang berhutang, rumusnya adalah D per VL dikalikan dengan KD, lalu ditambahkan dengan E per VL
dikalikan dengan KSL. KSL. Oke, tinggal masukkan angkanya. D berarti 100 juta. Dibagi dengan VL-nya. VL-nya berarti ini kan, di sini VL-nya. VL-nya ini. VL-nya di atas, yaitu 200 juta ya. Oke, 200 juta. Dikalikan dengan KD. KD-nya di sini adalah 0,1. Ya, ini ya, 0,1 KD-nya. Oke, ini 0,1. Ditambah dengan E-nya. E-nya tadi ini ya, kita lihat di sini aja. E-nya 100 juta. Berarti di sini 100 juta. Dibagi dengan VL, VL-nya sama dengan ini, berarti juga 200 juta. Dikali dengan KSL. KSL-nya ini 30%. 3 atau 0,3. Oke, kita hitung. Berarti di sini 100 juta dibagi, langsung saya coret, 200 juta. Hasilnya adalah 0,5 dikali dengan 0,1. Ditambah, ini juga sama, karena angkanya sama. 1 dibagi 2, yaitu 0,5 dikali 0,3. Maka hasilnya adalah 0,5 dikali 0,1. Hasilnya adalah 0,05 ditambah 0,5 dikali 0,3, hasilnya adalah 0,15. Maka hasilnya yaitu 0,2. Oke, di sini kita sudah menemukan untuk WACC dari perusahaan A yaitu 20% dan perusahaan B yaitu juga sama 20%. Nah, untuk jawaban D, untuk yang D, di sini jika perusahaan dikenakan pajak, yaitu dikenakan pajak sebesar 20%, berapa hasil dari A, B, dan C? Nah, untuk hasilnya ini kalian bisa cari, kita akan bisa latihan sendiri ya. Jadi kalian kalau misalnya menggunakan rumus untuk yang D, D ini berarti untuk yang D ini kan karena ada pajak ya. Maka di sini untuk karena ada pajak, rumusnya bisa menggunakan, kalau misalnya VU berarti EBIT dikali 1 min T dibagi dengan KSU. Lalu VL itu VU ditambah T kali D. Lalu untuk rumusnya, ini kan untuk yang nilai perusahaan ya. Ini untuk nilai perusahaan. Lalu berikutnya, kalian bisa cari untuk berikutnya adalah KSL ya. Karena kalau KSU sudah diketahui, KSL-nya yaitu KSU ditambah dengan KSU min KD lalu 1 min T dikalikan D per E. Jadi di sini karena ada pajak ini, pasti ada 1 K min T, ada di sini T juga, ada di sini juga T. Lalu ini adalah ini adalah biaya modal perusahaan B. Lalu yang berikutnya yaitu WACC. WACC A berarti sama dengan KSU. Lalu WACC B
Berarti rumusnya D per VL dikalikan KD dikali 1 min T, lalu ditambah E per VL dikali KD dikali 1 min T. Nah, ini tinggal kalian tambahkan. Nah, temu deh untuk yang soal D. Nanti kalian bisa latihan sendiri sebagai bahan latihan kalian supaya kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Oke, sampai di sini aja untuk penjelasan tentang teori struktur modal, yaitu teori Modigliani-Miller, baik teori Modigliani-Miller yang dengan pajak ataupun yang tanpa pajak. Dan semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik melalui penjelasan video pada kali ini. Oke, sampai di sini aja penjelasannya, dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.